Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Pernah menjadi PMI ilegal, seorang jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat dideportasi pihak Arab Saudi. Peternak ayam petelur di Lombok Utara mengeluhkan mahalnya harga pakan. Libur akhir pekan, Pantai Tanjung An di Lombok Tengah ramai didatangi wisatawan. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Lombok Tengah gagal melaksanakan ibadah haji tahun ini karena ditolak pihak imigrasi Arab Saudi. Calon haji bernama Rusna Ratnawati ditolak masuk ke Arab Saudi karena pernah tercatat sebagai pekerja migran ilegal sehingga masuk daftar cekal. Rusna Ratnawati diketahui masuk menggunakan visa umroh dan sempat bekerja di Arab Saudi hingga tertangkap dan dipulangkan pada tahun 2021 lalu. Rusna tergabung dalam kloter 2 yang diberangkatkan pada 9 Juni lalu bersama 393 jemaah haji asal Kabupaten Lombok Tengah. Rusna sudah dipulangkan bersama 4 calon haji lainnya asal sejumlah daerah yang juga masuk daftar cekal selama 6 tahun oleh pemerintah Arab Saudi. Yang bersangkutan dideportasi karena tidak bisa masuk di untuk di Jeddah, baru di Jeddah langsung kita tidak boleh masuk karena yang bersangkutan pernah dideportasi tahun 2016 karena beliau adalah TKW yang dia pakai visa umroh. Karena menurut aturan di Arab Saudi baru bisa masuk lagi ke Arab Saudi bagi warga negara asing, ya termasuk warga kita Indonesia ini 10 tahun baru bisa masuk lagi. Pada tahun ini, pemerintah daerah memulangkan 5 orang calon haji asal Indonesia akibat pernah masuk ke Arab Saudi secara ilegal. Emi Kusuma melaporkan dari kota Mataram. Harga telur dan daging ayam di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Barat masih mahal usai Lebaran Idul Adha. Di pasar tradisional Sesela, Kecamatan Lingsar, harga telur naik dari Rp45.000 menjadi Rp60.000 per papan, berisi 30 butir. Dusun Jelateng, Bu. Sementara daging ayam dijual Rp45.000 per kilogram, naik Rp15.000 dari harga sebelumnya. Kenaikan harga daging dan telur dipicu minimnya pasokan dari peternak dan distributor di tengah tingginya permintaan konsumen. Apa sih dijual sekarang? Apa ini? 56. Oh, saya jago sampai kowe. Kita ngambil di tempatnya di kandang langsung dari kandang. Sejak kapan Bu ini di sini naik harganya? Tapi ada harapan Bu sebagai pedagang biar harga stabil. Semoga cepat diturunkan sama pemerintah. Sebelumnya berapa harga? Sebelumnya berapa harganya? Apa? Sebelumnya berapa harga ayam? Macam-macam, ada 30.000, ada 35, 4 kalau ayam. Berarti naik harganya ya Bu ya? Ya, nah, Udah lama ya. lebaran. Tapi nggak sepi pembeli. Sepi, kadang-kadang sepi, kadang-kadang lentu, kadang-kadang ramai. Para pedagang berharap pasokan telur dan daging ayam kembali normal agar harga di pasaran kembali stabil dan tidak membebani konsumen. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Sejumlah peternak ayam petelur di Kabupaten Lombok Utara mengeluhkan mahalnya harga pakan sejak 2 bulan lalu.
Di pasaran, harga pakan jagung yang semula Rp400.000 naik menjadi Rp500.000 per karung berisi 50 kg. Kondisi tersebut membuat biaya produksi melonjak sehingga peternak terancam rugi. Untuk mengatasinya, peternak terpaksa menaikkan harga telur menjadi Rp58.000 hingga Rp60.000 per papannya. Meski telah menaikkan harga telur, peternak mengaku untung tipis. Perintah ini kan supaya menurunkan harga pakan ini aja. Yang paling tidak ini jagung ini supaya tidak disuplai keluar sama yang petani-petani ini kan. Sementara kan kita kebutuhan kita di KLU ini aja ya sekitar 50 peternak yang ada di KLU ini untuk ayam petelur saja. Ya bagaimana sekarang pemerintah itu bisa menekan harga pakan itu ya. Paling tidak kan semulanya kan dulu kan kita dapat harganya 4.000, 4.200. Tapi sekarang sampai kita beli jagung itu aja 5.500. Agar tidak membebani biaya produksi, peternak menyiasati pemberian pakan dengan mengurangi pemberian konsentrat dan memperbanyak campuran dedak agar pakan menjadi lebih irit. Emi Kusuma melaporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Dua kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan menjadi sentra pengembangan budidaya kedelai pada tahun ini. Dua kecamatan tersebut, yakni Kecamatan Jonggat dan Praia Barat, di lahan seluas 2.575 hektar dan akan mulai digarap pada musim tanam ketiga tahun ini. Pemda akan mendampingi petani secara intens untuk menanam kedelai untuk memastikan lahan pertanian menjadi produktif dan hasilnya berkualitas. Pengembangan budidaya kedelai untuk mendukung budidaya kedelai lokal dan mendukung peningkatan produksi kedelai secara nasional. Kita lebih fokus sentra kedelai itu di Kecamatan Jonggat. Berapa hektar itu Pak? Jonggat itu 1.750 untuk tahun ini kita kembangkan. Tapi total yang mendapat program yaitu 2.575 hektar. Yang program pusat. Khusus Lombok Tengah. Khusus Lombok Tengah. Itu tersebar di Jonggat, Praia Barat. Selain menargetkan produksi kedelai yang berkualitas, pemerintah daerah juga menargetkan hasil produksi kedelai ini bisa mencapai 2 ton per hektarnya. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.